untuk bisa duduk bersama-sama dalam rangka ta'limul Quran, ta'limus sunnah, dalam rangka kita belajar bersama-sama. Semoga dengan kehadiran kita ke majelis yang mulia ini, semoga menjadi tambahan pundi-pundi amal yang soleh, dan kita harapkan semoga menjadi pemberat amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adab wal Akhlaq. Masih dalam putaran adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kita sebelumnya, kita membahas tentang mahabbatullah, cinta kepada Allah. Dan kita sudah juga membahas, kita sudah juga mempelajari kenapa kita harus mencintai Allah. Dan apakah kita sudah mencintai Allah dengan cinta yang sebenar-benarnya cinta? Ya. Nah, jamaah sekalian, itu sudah kita bahas kemarin. Kenapa kita harus mencintai Allah, memujinya, mensyukurinya? Ya. Karena Allah adalah Al-Mun'im. Al-Mun'im. Allah adalah zat yang telah memberikan semua kenikmatan. Kata kuncinya di sini, jangan. Allah yang telah memberikan semua kenikmatan. Persoalannya, apakah hati kita juga mengakui betul-betul pengakuan dari hati kita dengan makrifah, pengenalan, pengetahuan yang sebenarnya, bahwa semua yang kita dapatkan itu minallah, dari Allah benar. Ya. Sebab kalau itu benar, itu akan hebat. Orang yang hatinya melahirkan sebuah perasaan dan pengetahuan, hatinya melahirkan pengetahuan dan perasaan, rumongso bener nikmat ini semua dari Allah, itu akan hebat. Karena itu akan melahirkan kecintaan yang sejati. Kecintaan yang sejati. Maksudnya kecintaan yang sejati itu bagaimana? Begini loh, kita itu kan sering kali, makanya para ulama itu mempreteli. Kenapa mempreteli ini? Ngoncei gitu loh. Ketika nanti dibahas tentang as-sidqu, kejujuran dan kebenaran, itu kalau dibahas, kita di dalam masjid ini kayaknya sudah ditelanjangi betul gitu. Ya. Jadi as-sidqu ini kok ada beberapa penjelasan. Pertama, apa sih yang dikatakan kejujuran itu? Apa yang disebut dengan as-sidqu, kebenaran itu? Sebagian menjelaskan yang dikatakan as-sidqu itu adalah mutabaqah al-khabar al-waqi',
kesesuaian antara berita dengan realita. Sesuai itu namanya jujur. Berarti berita yang disampaikan itu jujur. Itu kalau beritanya dengan kenyataannya sama. Persis itu namanya beritanya as-sidqu namanya. Beritanya jujur. Itu makna pertama. Makna yang kedua yang dikatakan as-sidqu itu adalah muwafaqah adz-dzahir lil batin. Kesesuaian, kesamaan antara dohir dengan batin. Al-qaul wal amal, adanya kesamaan ucapan dengan amalnya. Al-khabar lil waqi, antara berita cerita dengan fakta sama itu. Loh, apa hubungannya dengan cinta kepada Allah ini? Masya Allah. Ikhwas kalian, ini kita pakai ilmu mempreteli sedikit aja ya. Sedikit aja, nanti kalau kita teruskan nggak enak kayaknya. Kalau dalam sebuah kajian seperti ini, kalau ditanya satu misal sang yai, sang dai bertanya kepada khalayak jamaah itu, bapak-bapak mencintai Allah, jawabnya apa? Nggak pakai mikir, oh, cinta, spontan itu. Itu kan fakta. Itu kan bukti. Antara ucapan dengan perbuatan beda, antara zahir dengan batin beda. Begitu juga ketika kita ditanya apa, satu misal acara tentang Al-Quran, satu misal ditanya apakah bapak-bapak ibu-ibu mencintai Quran? Jamaah diem. Saya tanya ulang lagi, apa mencintai Quran? Serempak salapangan, berapapun jumlah orangnya pasti akan mengatakan cinta, walaupun setahun nggak tahu baca Quran. Di tempat itu akan mengatakan cinta kepada Al-Quran. Ini kenyataan apa? Ini bukti tentang apa? Nggak jujur. Itu kan nggak jujur namanya. Jadi kita berucap tanpa dirasa, berucap tanpa dipikir, diucap tanpa direnungkan, sebuah konsekuensi. Itu. Makanya ketika sudah memahami tentang masalah tersebut, bahwa nikmat-nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita itu iktiraf. Iktiraf itu mengakui ini dari Allah. Makanya kan Nabi Muhammad itu diceritakan, diperintahkan oleh Allah, wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Adapun nikmat-nikmat Allah ini maka apa? Fahadis, ceritakan Muhammad, ceritakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu itu, ceritakan. Maksudnya apa? Nikmat yang mana ini? Ini ada sebagian teman-teman salah menafsirkan wa amma bi nikmati rabbika fahadis niku akhirin nikmat sholat tahajud, nikmat poso, nikmat sedekah pagi niku karena dianggap nikmat disuruh menceritakan cerita no kabeh amal-amal ini. Alhamdulillah malam saya dibangunkan Allah tahajud, alhamdulillah setahajud saya witir, alhamdulillah sholat subuh berjamaah, alhamdulillah pagi ini bisa sedekah. Niku di setiap hari di-share dalam rangka wa amma bi nikmati rabbika. Terus akhirnya niku dibully sama teman-teman di grup itu. Ono sing ngomong pamer, ono sing ngomong riya, ono sing ngomong gak ikhlas. Padahal ya padha ae pamer, gak ikhlas, riya iku padha ae jane. Ustadz iki saya nge-share ini kok saya disalahkan. Saya sebenarnya bukan pamer, saya ingin melaksanakan perintah Allah wa amma bi nikmati rabbika. Mbok ngisingmu enggak mbok critakne ngono.
Maksud ayat itu, adapun nikmat-nikmat dari Tuhan menceritakan Muhammad itu adalah kronologis di dalam surat apa itu? Hah? Surat apa itu? Ad-Duha. Di ayat sebelumnya itu Allah kan mengingatkan kepada Nabi itu. Alam yajid kayatima fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu nanti disuruh menceritakan. Ya, adapun dengan anak-anak yatim jangan kamu hardik Muhammad. Kenapa? Karena kamu dulu pernah yatim. Makanya kan Allah ingatkan, bukankah aku telah mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian aku pelihara kamu melalui orang-orang yang diutus oleh Allah ini. Kemudian aku temukan kamu dalam keadaan bingung, lalu aku berikan petunjuk kepadamu sehingga engkau menemukan sebuah jawaban. Dan bukankah aku telah mendapatimu sebagai orang yang miskin, kemudian aku cukupkan kamu. Perhatikan ini. Aku temukan kamu dalam keadaan yatim, aku pelihara. Aku temukan kamu dalam keadaan bingung, aku diberi petunjuk. Aku temukan kamu dalam keadaan miskin, aku pun berikan kecukupan. Perhatikan, semua kondisi ini ditolong oleh Allah. Maka ceritakan, yang perlu diceritakan apa? Saya dulu yatim, ditolong oleh Allah. Saya dulu pernah bingung, diberi petunjuk oleh Allah. Saya dulu itu miskin, diberi nikmat oleh Allah. Perhatikan ini. Kalimat ini kalau disampaikan oleh seseorang yang menceritakan kronologis, itu menghasilkan sifat apa, Pak? Dalam menghasilkan sifat apa ini? Tawadhu, bukan aku hebat, aku kerja keras, aku brilian, aku latihan, enggak begitu. Enggak menisbatkan keberhasilan itu kepada dirinya, gitu loh. Makanya kalau nanti dia ditanya orang, Mas, sampean kok iso sukses nih ceritane piye? Kalau jenengan cerita wis ceritane panjang, alamat gue. Alamat apa? Alamat mengikuti madhab koruniyah. Pernah dengar madhab koruniyah? Iku madhab korun. Gitu. Korun itu ditanya tentang kunci kesuksesan, jawabnya apa? Semua itu aku dapatkan karena ilmu dan pengalaman yang aku miliki. Beda dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika ditanyakan tentang kunci-kunci keberhasilan, jawabnya apa? Ada dua. Satu, hadza min fadli Rabbi. Beda jauh jawabannya. Kesuksesanku, keberhasilanku seperti ini dan bagusnya tim yang Allah berikan kepadaku itu karunia dari Allah. Kena semua ini. Setelah itu selesai, enggak. Beliau tempatkan karunia, kemewahan, kekayaan, kecerdasan, kesaktian ini. Ditempatkan di tempat yang tepat. Apa katanya? Ini ujian. Begitu loh. Perhatikan, ini kalimat yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itulah yang kemudian ini harus betul-betul diperbaiki perasaan kita kepada Allah. Apakah kita sudah punya rasa kepada Allah? Nah, apakah kita sudah punya rasa kepada Allah? Nah, punten Mbak, saya nonton satu tayangan, itu televisi Cina ya, dalam satu membangun inspirasi judulnya. Bagus-bagus acaranya. Jadi ada seseorang kaya raya itu gagal ginjal apa itu, yang empedu atau gimana. Itu jadi ada tuh anggota badan yang sudah membusuk dan ini kalau diambil total nggak ada yang donor itu mati nanti.
Nah, ternyata ada karyawannya yang biasa-biasa aja, itu mendonorkan anggota badannya ini. Dan dia pesen dirahasiakan. Pesen untuk dirahasiakan supaya si juragan ini tidak tahu kalau itu dari dirinya. Nah, akhirnya awal disepakati oleh sang rumah sakit. Lama kelamaan tidak. Dia ingin membuat sebuah inspirasi, akan dibuatkan sebuah acara itu. Dipanggillah orang yang kaya raya ini di dalam satu acara, ditanya. Sampai sekarang saya belum tahu karena dirahasiakan, ya, siapa sebenarnya sosok yang telah memberikan separuh kehidupan kepada saya. Ya, saya ingin tahu sebenarnya siapa sebenarnya sosok yang telah memberikan separuh kehidupannya itu kepada saya. Ditanya oleh sang pembawa acara, kalau Anda ketemu, kira-kira apa yang Anda lakukan? Coba kalau Bapak berposisi sebagai orang yang ditolong tadi, kira-kira apa jawabnya? Kalau kita berposisi sebagai orang yang sudah didonori tadi, jawabnya apa kira? Kaya raya, kemudian kita diberikan anggota organ tubuh yang sangat vital di dalam tubuh ini. Diberikan kepada kita sehingga kita tersambung kehidupan dengan izin Allah. Apa yang akan kita berikan, apa apresiasi, apa ekspresi yang bagaimana yang akan kita tunjukkan kepada sosok yang menghadiahkan tersebut. Kira-kira kalau kita jadi orang yang didonori, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Coba macam-macam kita ingin ekspresi yang kayak apa. Orang ini mengatakan apa? Akan aku cium telapak kakinya. Orang yang kaya raya tadi mengatakan aku cium telapak kakinya. Dan aku akan jamin kebutuhannya kepada semua keluarganya. Akhirnya ditemukan, Pak. Dipertemukan, kaget. Ya. Dipertemukan dan ternyata sangat terkejut karena dia adalah bagian dari karyawannya itu. Apa yang dilakukan? Betul-betul dilakukan. Jadi kayak dia itu majikannya gitu yang datang itu. Ini sebuah ekspresi, padahal Allah memberikan, orang tersebut menghadiahkan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada dua karunia yang besar pada dirinya. Lalu bagaimana perasaannya, saya katakan perasaan kita kepada zat yang telah memberi segala-galanya kepada kita. Itu mahabbah. Itu mahabbah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka pagi ini kita akan melanjutkan di antara adab-adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-yakin wa tawakkuli. Yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal. Itu adab seorang hamba kepada Allah. Al-yakin, kenapa di situ kok masuk di dalam adab? Karena berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji dan ancaman. Perhatikan, Allah telah memberikan janji dan ancaman. Ya. Lah untuk merespon sebuah janji, merespon sebuah ancaman, itu membutuhkan sebuah sikap yang disebut dengan al-yakin. Jadi yakin itu adalah sesuatu yang ada di dalam jiwa.
buah dari makrifah. Saya ulangi, buah dari makrifah, buah dari sebuah pengenalan, itu namanya yakin. Jadi pengetahuan, pengenalan itu melahirkan keyakinan. Pengetahuan, pengenalan itu menghasilkan apa? Keyakinan. Pengetahuan dengan pengenalan beda, Pak. Saya ulangi, pengetahuan dengan pengenalan beda. Makanya di ayat Al-Quran ada kalimat mengetahui, ada kalimat ya'lamu dengan ya'rifun. Itu beda. Ya'lamun mengetahui, ya'rifun mengenal. Kalau ya'lamun dengan ya'rifun itu beda, ada pengenalan lebih dalam. Kalau ya'lamun mengetahui, mungkin sebuah nama, mengetahui nama, mengetahui alamat. Tapi kalau ya'rifun mengenal, itu masuk di dalam sebuah nama plus menghasilkan keyakinan terhadap sebuah sifat. Itu ya'rifun. Makanya ada istilah ma'rifatullah. Napa? Mengenal Allah, bukan mengetahui tentang Allah. Nah, pengenalan hamba kepada Allah itu meliputi asmaul husna wa sifatul ula. Pengenalan manusia kepada Allah adalah melalui asmaul husna wa sifatul ula. Nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang agung. Nah, dari sebuah pengetahuan meningkat berubah menjadi pengenalan, maka pengenalan itu menghasilkan al-yakin, keyakinan. Contoh kisah Isra Mi'raj. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, itu dijadikan senjata sama orang-orang Quraisy tentang benarnya tuduhan mereka. Karena orang Quraisy menuduh Rasulullah sebagai orang apa? Gila, terutama pada saat ditinggal dua tokoh sentralnya. Siapa, Pak? Abu Thalib dengan Khadijah. Itu goncang jiwa Rasulullah. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj itu bertepatan dengan setelah peristiwa dua besar peristiwa ini. Meninggalnya Khadijah dan meninggalnya Abu Thalib. Itu peristiwa Isra wal Mi'raj dalam kondisi Nabi itu jiwanya goncang. Maka itu dijadikan senjata sama orang-orang kafir tentang benarnya tuduhan mereka. Muhammad benar-benar orang yang gila. Disebarkan melalui peristiwa tersebut. Kenapa? Karena menurut akal dari akal mana saja, logika mana saja, perjalanan dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha itu dalam ditembus satu malam, itu nggak akan bisa diterima dengan logika manapun. Tapi Nabi Muhammad menceritakan tentang perjalanan tersebut. Dan banyak kaum muslimin yang sudah mulai jatuh dalam keraguan. Banyak kaum muslimin yang sudah mulai jatuh dalam keraguan dengan berita ini karena diolah oleh netizen. Kalau sekarang itu diolah sama netizen, diolah, Masya Allah, sampai betul-betul banyak yang ragu.
Dan hampir-hampir mereka banyak yang murtad dari agama karena peristiwa itu. Akhirnya orang-orang Quraisy mencari kunci semuanya. Siapa? Abu Bakar. Kalau Abu Bakar goncang, sudah bisa dipastikan jebol semuanya. Gagal Muhammad. Sudah bisa dipastikan, maka mereka datang kepada Abu Bakar dan menyatakan, "Hai Abu Bakar, bagaimana menurut pendapatmu tentang ceritanya Muhammad bahwa dia telah melakukan sebuah perjalanan yang luar biasa? Menurut pendapatmu bagaimana?" Karena orang-orang sudah mulai nggak percaya dengan Muhammad. Logika manapun, keilmuan apapun, diselidiki dari sisi manapun sulit diterima. Karena mereka hanya berpatokan kepada logika. Seringkali kita sering menggunakan apa? Logika, menyandarkan logika. Kita lupa di balik logika itu ada sesuatu yang dahsyat. Begitu ditanyakan kepada Abu Bakar, ditunggu jawabannya yang memastikan ini. Abu Bakar mengatakan, apa jawabnya Abu Bakar? Yang ngomong begitu siapa? Muhammad yang cerita. Kalau yang ngomong itu Muhammad, lebih cepat dari itu saya tetap percaya. Ini luar biasa. Itu namanya as-siddiq. Makanya disebut Abu Bakar as-siddiq, karena beliau selalu membenarkan berita dari Nabi Muhammad SAW. Sampai berita-berita yang menurut orang Quraisy itu khayal, yang menurut orang Quraisy itu merupakan kedustaan, yang menurut orang kemustahilan, Abu Bakar mengatakan kalau yang cerita itu Muhammad, lebih cepat dari itu saya tetap akan percaya. Akhirnya disampaikan ayatnya. Coba kamu simak ayatnya, kamu baca ayatnya. Disampaikan, subhanalladzi, gimana? Sakhara lana hadza wa ma kunna lahu. Kula numpak sepeda motor sampai. Nah, kok subhanalladzi sakhara lana. Iku lak numpak mobil sampean. Disampaikan ayatnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan, berarti bukan beliau berjalan sendiri. Jelas ini. Kalau Allah yang memperjalankan, apa yang enggak mungkin? Lawang semut itu 1 jam ke Jakarta bisa. Kenapa? Nunut rambutan naik pesawat. Kan dia bukan berjalan sendiri, dibawa. Rasulullah itu dibawa, bukan berjalan sendiri. Itu yang hilang di akalnya orang Quraisy. Kalau Allah yang berbuat, apa yang tidak mungkin? Jelas ini Pak. Makanya kita jangan mengandalkan logika. Jangan bersandar kepada akal. Banyak peristiwa-peristiwa yang harus disikapi dengan sebuah keyakinan. Menurut manusia, nggak mungkin, karena manusia memang tidak mungkin menjangkau ke tempat itu dan tidak mungkin bisa mewujudkan peristiwa tersebut menurut logika. Gitu. Makanya orang-orang yang sudah betul-betul mengenal Allah Jalla wa'ala, ketika menghadapi persoalan-persoalan yang kritis, maka mereka melibatkan Allah. Kalau Allah yang sudah menyatakan, maka mereka tidak ada jawaban kecuali raditu billahi robba. Kami ridho kepada Allah sebagai Rabb. Enggak ada lain jawabannya. Dan itu digambarkan oleh keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Hajar dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena ada wahyu dari Allah Ta'ala, adanya sebuah kecemburuan yang dialami oleh Sarah. Akhirnya Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk membawa Hajar keluar dari rumahnya. Dibawa kemana? Tidak ngerti sampai turunnya wahyu.
Begitu sudah jauh dari kanan kiri, bermil-mil itu sudah. Insya Allah. Ini keyakinan macam apa gitu. Keyakinan macam apa. Makanya bergesernya waktu. Akal niku semakin cerdas, keyakinan semakin menipis. Akal niku semakin cerdas, Pak. Wong tua-tua biyen iku akalnya nggak seberapa cerdas dengan orang-orang sekarang. Kita lihat kenapa kecerdasan dalam kemajuan ini semakin meningkat. Kita lihat dari fasilitas hidup, itu kan bentuk dari kecerdasan. Jelas ya? Namun kecerdasan ini diikuti dengan semakin melemahnya keyakinan. Kenapa? Karena selalu disandarkan kepada logika. Perhatikan nih, orang-orang dulu itu kecerdasannya minim, tapi keyakinannya sangat kuat. Nah, contoh saja orang tua dulu itu kalau nikah, Pak ya, rumah tangga itu punya anak 2 itu rumah tangganya belum serius namanya. Ora api kok anak loro sile, gak sintemen kok rumah tangga. Lu ngoten. Makanya orang-orang dulu itu keluarganya minimal berapa? 5 itu minimal. Sekarang 5 mencicil. Berapa putranya? 5. Hah? Gitu. Beritahu anaknya 5, terkejut luar biasa. Heran dari sekarang. Ya. Berapa putranya? 7. Hah? Lu ngoten. Kaget orang itu. Ideal itu 2. 1 laki-laki. Nah. Ilah nurut akal kula mbek sampean. Fakta nanti kenyataannya beda dengan harapan panjenengan. Betul kalau anak ideal itu selama-lamanya ideal buat panjenengan? Betul? Apa itu makna ideal? Makanya kita sering melogikakan sehingga cara pandang kita selalu mengandalkan logika. Sehingga kebahagiaan sampai dalam urusan kebahagiaan kesengsaraan disandarkan kepada logika. Kita bantah. Gini Pak. Apakah kalau ada orang punya beban yang banyak itu pasti menderita? Jawabin apa? Orang punya banyak beban ini, membawa beban yang cukup banyak, apa pasti menderita? Dan apakah orang kalau nggak punya beban sama sekali itu pasti bahagia? Jawabin apa? Jawabnya ragu-ragu. Jawabnya ragu-ragu. Saya jawab tidak. Ketenangan jiwa, kebahagiaan jiwa, keresahan jiwa, beban jiwa itu nggak ada kaitannya dengan masalah dan bukan masalah. Nggak ada kaitannya dengan itu. Nggak ada kaitannya dengan beban banyak, nggak ada beban. Ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, kesengsaraannya itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan beban atau tidak beban. Itu kaitannya dengan cara pandang yang kita miliki. Saya ingin buktikan itu. Ada orang naik angkot, ada 5 orang di sana. Salah satunya ibu-ibu. Begitu naik angkot, tiba-tiba sopir berhenti. Grek, ibu-ibu nanya, lah popir kok leren? Kata sopirnya bilang, itu ada ibu-ibu mau naik gitu. Dilihat di tempat yang agak jauh itu ada ibu-ibu yang memang melambaikan tangan untuk naik mobil tersebut. Dan perjalanan ibu-ibu ini nggak sampai-sampai karena dia membawa beban yang banyak. Anaknya 4. Situ digendong, situ digandeng. Yang 2 jalan sendiri. Ibu, bapak tahu toh anak kecil kalau jalan itu gimana? Langsung pada tujuan atau mampir-mampir? Mampir-mampir. Ketok dulinan leren se mandek. Ibuke bengok-bengok. Dan orang yang di dalam mobil ini sudah gerah.
Walapir wong gak mlakat tutuk-tutuk ngono, nggo arek wong akeh ngono, wis ditinggal ae lho kesuwen katanya. Kata sang ibu-ibu yang naik angkot tadi. Dijawab sama sopirnya, lah sama nek kepengin cepet numpak taksi kan. Saya ini butuh penumpang, saya ini butuh duit, saya ini butuh setoran. Ya walaupun lambat ya tak tunggu. Wakilnya Bu ini mengomentari ibu-ibu yang bawa anak ini tadi. Waris sak mono kabeh digowo kabeh ya gak ribet ngono kuwi. Lah supire nyleduk lah kate titipno sampean. Jenengan lihat ini ta? Begitu sampai duduk langsung emak-emak yang di dalam mobil langsung interogasi, Pak. Ponakane ta, Bu? Jadi kepo gitu. Ponakane, Bu. Kok 4 semuanya racak begitu loh, Pak. Bisa bayangin dia itu. Ponakannya, Bu, katanya. Kata si ibu-ibu, bukan, Bu, alhamdulillah putra sampean kabeh. Nggih. Ya Allah, gak kesel lah sampean. Kata sang ibu-ibu yang ndak bawa apa-apa ini. Kata sang ibu yang membawa anak 4 dengan ribetnya seperti itu, dia mengatakan dengan penuh ketenangan. Ya ribet, Bu, yang anak gerak semua, hidup semua, ya gerak ya repot lah. Sampai ngatasi sendiri, alhamdulillah ngatasi. Nek aku yo gak sanggup, wong aku anak situ es pegel kabeh sembarang kalir. Ibu bapak lihat, ibu yang membawa anak 4 ini tersiksa atau tenang? Menderita atau bahagia? Ibu yang tidak bawa beban ini menderita atau bahagia? Sekarang saya tanya, apa itu kebahagiaan dan ketenangan? Hah? Apa itu kebahagiaan? Apa itu penderitaan? Kita lihat sebuah tayangan yang sangat menakjubkan yang Allah hadirkan kepada kita. Ketenangan jiwa, kebahagiaan jiwa itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan beban-beban. Saya dipahami ini. Ibu yang membawa anak banyak itu menikmati kesengsaraannya di dalam membesarkan anaknya karena dia berharap ada sebuah harapan, ada rojak, ada harapan di balik kesengsaraan saya itu ada sesuatu yang dijanjikan Allah. Saya menikmatinya. Dia tidak merasa tersiksa dengan merawat anak-anaknya. Dia betul-betul menikmati di dalam mendampingi anak-anaknya ini. Dan dia membesarkannya, mendampingi, mensikapi tingkahnya itu dengan ar-rahmah. Dengan sifat apa? Kasih sayang. Dan dia mendapatkan sakinah, ketenangan. Tidak panik. Perhatikan ini. Ini seorang wanita. Dan dia memiliki sesuatu yang besar di dalam hatinya. Sesuatu yang besar. Apa? Al-yakin. Ini yang disebut al-yakin. Dia menikmati kesibukannya, kerepotannya, keruwetannya. Dia menikmati. Diganggu aneh, tenang dia itu. Yang namanya kecil itu kan tingkah Pak di dalam mobil. Sing ibu ini ngeses kayak ular lowo kuwi. Gak tahan dulu arek cilik tingkah yake ngene. Dia tidak membawa beban apa-apa, tapi dia menderita, dia menyaksikan. Berarti ketenangan, kebahagiaan, penderitaan itu ada di mana, Pak? Ada di mana? Saya bayar lunasan haji di bank kantor bank mana itu. Ditanya nama Abdurrauf, alamat putra berapa? 5. Hah? Wis catetan. Wong kari nyatet kok iso mendelik. 5 Pak, iya 5. Mosok sih Pak, wis catetan. Sampai tak gudo itu sama istri saya itu. Iya tak Bu? Iya 5. Kan kita kelihatan kayak kecil-kecil gitu. Kaget
dia. Loh kenapa jenengan kaget? Dia punya anak 2 tingkai akeh. Yang mana urip yang ngono kuwi. Anak urip tahun aku. Jenenge urip yo tingkai akeh. Enggak capek, ya capek lah. Tapi apa setiap capek saya harus hambatan kesampaian? Dan alhamdulillah sampai hari ini kita menikmati capeknya ngurusi anak-anak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita harapkan. Loh kok saya mengharapkan kenapa? Karena ada yang menjanjikan. Karena ada yang menjanjikan. Dan saya yakin dengan janji yang memberi janji kepada saya. Al-yakin. Nabi Ibrahim ketika membawa Hajar, saya lanjutkan sedikit. Nabi Ibrahim ketika membawa Hajar ke tempat yang tandus. Tidak ada fasilitas, tidak ada air, tidak ada tanam-tanaman. Sendirian. Logika kita bisa nerima. Dalam akal kita bisa nerima. Tidak bisa. Tapi Hajar bisa. Setelah bertanya kepada Nabi Ibrahim. Kan pertanyaan sampai 3 kali. Ya Ibrahim, hal tatrukuni biwadin ghairi dizar'in. Apakah engkau tinggalkan aku di lembah ini tanpa seorang sahabat pun, tanpa teman, tanpa fasilitas? Apa kau tinggalkan aku sendirian di sini? Ibrahim tidak menjawab sampai 3 kali itu. Berjalan lagi, dikejar lagi pelan-pelan, diikuti Hajar. Sampai di suatu tempat pertanyaan yang keempat, Hajar mengatakan, tidak mungkin ini perbuatannya Ibrahim. Akhirnya bertanya yang keempat, Allahu amaraka bihada. Ya Ibrahim, hai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu demikian? Aku harus kamu bawa ke sini, di tengah padang pasir ini, di tempat yang tandus ini, aku harus tinggal di sini. Apa Allah yang nyuruh demikian? Begitu pertanyaan Hajar demikian, dijawab Ibrahim. Naam, Allah amaroni bihada. Allah yang nyuruh. Begitu mendengar kata Allah, apa yang ada di hati Hajar? Begitu mendengar Allah yang menyuruh, Allah yang merintah, Allah yang mensyariatkan demikian. Begitu dengar Allah yang nyuruh, apa yang ada di benaknya Hajar? Dia letakkan logikanya. Dia tanggalkan akalnya. Seorang wanita, Pak. Sendirian. Bayangan apa kira-kira? Kalau kita gimana? Anda ditugaskan, makanya ngapunten teman-teman, salah satu kelebihan teman-teman Hidayatullah dalam masalah dakwah ini, itu seperti itu. Jadi generasi kader-kader itu Hidayatullah zaman dahulu ya, wallahualam, sekarang apa sama? Wallahualam. Kalau dulu begitu. Teman-teman di Hidayatullah itu dai-dainya itu bukan dai kacangan. Bukan dai kaleng-kaleng. Ditugaskan di tempat-tempat yang minus, yang apa ini? Terus minus segala-galanya, pemahamannya, dunianya, dikasih uang 100.000 zaman dulu. Wis olahan 100.000 di tempat super minus ini sendirian. Itu udah biasa begitu. Apa katanya? Allahu ma'ana. Allah bersama kami. Karena aku di sini ini bukan untuk mencari kekayaan. Aku di sini dalam rangka membawa kalimat tauhid. Aku mendatang ke sini untuk membawa kalimat la ilaha illallah. Aku datang ke sini untuk membawa agama. Aku datang ke sini sebagai petugas dari Allah Subhanahu wa taala. Membawa amanah dari Allah taala. Sehingga yang dipikir adalah Allah tidak mungkin menyia-nyiakan. Itu yang ada di benaknya Hajar. Makanya doa Nabi Ibrahim sama dengan apa yang diyakini oleh Hajar. Karena yang nyuruh Allah, begitu mendengar nama Allah, yang ada di hati Hajar adalah sifatnya. Tidak mungkin Allah menelantarkannya.
Dan itu diucapkan oleh Hajar secara langsung. Idan, kalau memang demikian Allah yang nyuruh, wallahi, demi Allah, la udayyi'unallah, Allah nggak akan menyia-nyiakan saya. Perhatikan Pak, di sini nanti bab keyakinan. Maka keyakinan yang utuh itu yang menjadikan gerak hidup manusia. Jenengan kali kulo ibadah lemes gak lemes, mampu tidak mampu, itu tergantung keyakinan. Tergantung keyakinan. Apabila keyakinan kita kuat, maka akan sangat banyak amal-amal ibadah yang mampu kita lakukan. Dan kita bergerak untuk melakukan amal-amal tersebut, itu karena didorong oleh kuatnya keyakinan. Keyakinan, bukan waktu, keyakinan. Kan kita sering beralasan dengan sibuk. Sibuk itu menjadi dalil paling sahih gitu. Gak sempat ngaji, sibuk. Gak sempat taklim, sibuk. Ibadah kurang, sibuk. Nek ditakoni jadi sibuk apa toh? Ada orang lebih sibuk dari kita, tapi mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Gitu. Mampu luar biasa. Subhanallah, keyakinan. Maka keyakinan itu menjadi pendorong, keyakinan menjadi roh, keyakinan menjadi motorik yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu keyakinannya. Maka yakin yang tidak tercampuri dengan keraguan. Makanya Nabi mengatakan apa? Jika engkau bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan pasti, gak mudah-mudahan, pasti memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada seekor burung. Perhatikan, kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu, ya, sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada seekor burung. Artinya apa ini? Tidak mungkin ada orang kelaparan, itu tidak mungkin. Itu. Maka di situ kita disuruh menyoroti, kita disuruh melakukan riset kepada apa? Kepada apa? Seekor burung. Riset kepada seekor burung. Belajar dari seekor burung. Keluar pagi-pagi disebutkan oleh Nabi. Pagi-pagi keluar dari kandangnya, keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong. Kemana dia? Terbang. Terbang muter-muter di udara. Hah? Dia masuk ke dalam sebuah pohon besar. Plek, selesai di situ dengar-dengar. Masuk ke dalam pohon, plek, dengar-dengar. Dia menjelajah dari satu ranting ke ranting yang lain, dari satu dahan ke dahan yang lain. Ketemu makanan apa enggak? Itu yang kita enggak punya. Keluar, tapi kemana? Masuk ke dalam pohon, sekali bertanya, dua kali bertanya, selesai kita sudah. Keyakinannya sangat lemah yang berkaitan dengan masalah tersebut. Ditambah lagi dengan penuh keraguan. Mau jual, bayangkan. Mau jual apa ya, pentol. Wake wong dodol pentol kak situ. Gitu. Jenengan lupa sing ngatur rezeki niku Allah iku lupa. Ngono kok ditakoni sing yakin, Mbak. Loh, nek yakin Ustaz. Mboten kurang-kurang kula yakin niki. Tapi gak yakin gitu loh. Kan jelas nih. Itu namanya al-yakin makhlutatun bil bisyak.
keyakinan yang bercampur dengan keraguan. Jenengan satu misal tak tugaskan untuk didik TPQ 2 minggu disangoni 50.000. Pun bekali 50.000 Pak nggih, sampeyan didik anak-anak TPQ teng mriki mangke sak wulane sampeyan digaji 50.000. Ngedepi ngeten iki dikongkon yakin terus. Kok yakin. Dibudali napa mboten nih? Hah? Dibudali napa mboten? Itu masalahnya. Kita selalu mengaitkan masalah itu dengan logika. Makanya kita sulit menemukan keajaiban-keajaiban dari Allah. Karena selalu mengandalkan logika, selalu menyandarkan kepada akal. Makanya kan saya sudah bilang, kalau jenengan dengan saya sudah melibatkan Allah, tinggalkan akal. Jelas ini? Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Sebelum berdoa apa bilang? Ya Allah, aku telah menempatkan keturunanku di lembah yang tandus. Bebatuan, kerikil, pasir, nggak ada air, nggak ada tanaman. Pun selesai. Setelah itu, ya Allah, berikan rezeki kepada keluargaku tersebut buah-buahan, matok apa ora? Matok apa enggak? Tolong dilogikakan. Tolong dianalogikakan. Ya Allah, aku tempatkan anakku di padang pasir, ya, di lembah yang nggak ada tanam-tanaman, bebatuan, kerikil, pasir, nggak ada air. Ya Allah, berikan buah-buahan kepada mereka. Nyambung apa enggak ini? Tekon di wong ditandure gak kena gitu loh. Gak ada air, gak ada tanah, pasir, kerikil, bebatuan. Gak bisa ditanami. Terus bagaimana berdoa? Warzuqhum minas samarat. Berikan rezeki buah-buahan. Nyambungnya dari mana, Pak? Nyambungnya dari mana? Apa Nabi Ibrahim gak cerdas? Apa Nabi Ibrahim gak pinter berdoa itu? Satu. Nabi Zakaria. Sebelum berdoa, apa doa Nabi Zakaria, Pak? Minta apa? Minta diberi keturunan. Anda tahu, usia ini Nabi Zakaria sudah lanjut usia. Tulang-tulangnya sudah gemeter begini. Nabi Zakaria tulang-tulangnya sudah gemeter. Rambutnya sudah dipenuhi dengan uban. Istrinya mandul. Mbok logika noning di. Anda logikakan silakan. Istri mandul, suami sudah tua renta, tenaganya sudah gemeter, rambutnya dipenuhi uban, minta dikarunia anak. Kalau Anda dimintai sharing begitu, gimana pendapat Anda pada orang tua seperti ini? Mas, sampean nggak ngaji ya Mas. Aku jaluk iki sharing Mas ya. Pendapat sampean ya. Aku iki kepingin diberi keturunan oleh Allah Ta'ala. Cuma masalahnya kan di sini. Saya ini sudah umur 90 tahun. Bojoku 85 tahun. Tur mandul Mas. Aku berdoa tuh terus minta diberikan keturunan oleh Allah Ta'ala. Nek nurut sampean piye? Nek sampean ana bapak-bapak jaluk pendapat sampean ini, nasihat sampean apa Pak kira-kira? Gak bahaya kan? Atau apa? Tetap motivasi untuk mendapat anak atau Mbah tobat? Yang mana kira-kira Pak? Hah? Yang mana kira-kira? Makanya kita takut kalau ibu-ibu sudah mulai tua, mulai merasa tua, mulai merasa takut sekali kalau hamil. Nanti bagaimana melahirkan, kuat apa enggak? Kita lupa kekuatan dari siapa? Kekuatan dari siapa? Ini namanya
Nabi Zakaria usia istrinya sangat tua dan mandul. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah karuniakan kepadaku keturunan agar aku ada ahli waris yang meneruskan agama ini. Itu tenaganya sudah gemeter. Kalau makanya saya sampaikan, kalau nanti ada kakek nenek minta saran ke jenengan, kira-kira nasihatnya sampai apa? Tetap dongonan Gusti Allah, Mbah, yakin mudah-mudahan istri jenengan hamil. Begitu? Mbah, nyebut Mbah. Umpomo Mbah, umpomo saiki sampean lahir ya. Wong untu sampean niku lho wis entek. Rambut sampean wis merotoli. Wong sampean nggo awake kan engko umpama ngelairno, iku bayine durung metu, rohe sampean metu dhisik, Mbah. Itu loh. Itu loh. Bagaimana Anda membaca kalimat la haula wala quwata illa billah itu? Apa yang sedang Anda baca itu? Kalimat apa yang sedang Anda baca itu? Itu bacaan yang tidak didasari oleh keyakinan. Lisan kita mengatakan, tapi hati kita memungkirinya. Betul apa enggak itu? Makanya kita lemah. Makanya kita gampang goncang. Makanya kita gampang resah. Makanya kita gampang galut. Makanya kita gampang gelisah. Itu karena keyakinan yang ada di dalam hati gak sejalan dengan lisan. Paham? Keyakinan yang didasari dengan keraguan. Dan Anda tahu, Bapak paham, Bapak sadar ketika kita ragu-ragu terhadap janji Allah, Anda tahu siapa yang Anda ragukan? Siapa yang Anda ragukan? Allah, berarti Anda menyembah sesuatu yang Anda sendiri gak yakin. Keyakinan ini yang akan kita bawa menghadap Allah. Keyakinan batil. Keyakinan yang lemah. Keyakinan yang tidak berkualitas. Kita menyembah dengan sesuatu yang kita sendiri gak yakin. Dan ini maksiat. Tanpa sadar, kita membawa sebuah keyakinan yang lemah dan lemah. Makanya itu yang menyebabkan kita gampang capek, gampang lelah, gampang frustasi. Karena logika lebih mendahulukan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda yakini ketika Anda mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa. Apa keyakinan dalam diri Anda itu? Saged dipahami, Pak? Ini adab yang perlu diperbaiki dalam masalah keyakinan. Adab yang perlu diperbaiki. Keyakinan yang perlu dirombak. Kita nggak sadar kita sedang menyembah dengan sesuatu yang kita sendiri nggak yakin dengan kekuasaannya. Masya Allah, kemarin kapan hari itu Guyun, ada seorang ibu-ibu sudah mulai, ya usianya belum 50. Tapi orang sekarang belum 50 kan, nek urusan anak beranak itu kan tua. Ya. Ini istri saya sudah mulai ini Ustaz, beberapa waktu ini kok telat haidnya. Istrinya ada, ya Ustaz mudah-mudahan enggak terjadi apa-apa. Terjadi apa-apa, hamil dah. Lah yang menghamili siapa toh? Ya suami, ya sudah selesai toh. Wong yang menghamili suaminya kok bingung. Loh gak gitulah, saya kan sudah tua. Umur piro sampean, umur piro? Sudah 50? Belum Ustaz. Belum 50 ya belum tua lah. Jadi punya anak 4 lagi itu masih pantas. Allahumma amin. Oh enggak Ustaz, enggak. Saya sudah tobat. Loh punya anak lo tobat ya? Gak bener bang. Makanya kadang-kadang kita capek, kadang bosan. Kenapa? Anda dan saya tidak punya sesuatu yang dicari dalam hidup itu. Gak jelas yang ditolak ini. Makanya contohnya duit tok, cekak pegel. Jelas ini Pak. Ketika bapak memberikan nafkah kepada istri, merasakan kenikmatan apa enggak?
atau beban? Ojo balik-balik jaluk ae. Kenikmatan apa beban? Perhatikan dengan baik. Ketika Anda infak, ketika Anda sedekah, ketika Anda memberikan nafkah, kalau itu ada beban, berarti ada masalah di keyakinan panjenengan. Berarti Anda tidak punya sesuatu yang dicari di balik pemberian itu. Makanya lemah kekuatannya, lemah. Ya, lemah. Orang tua minta kiriman, lemah. Saudara minta bantuan, lemah. Orang tua minta dibantu lagi, lemah. Kenapa? Karena nggak ada sesuatu yang diharapkan dari apa di balik apa yang kita berikan. Istri, kemarin ada teman kirim kitab. Suami bilang ke istrinya, Mi, nanti ada orang kirim kitab di rumah. Iya, Bi. Terus, ya nanti saya bayar dulu. Berapa? 1.500.000 atau 2 juta kalau nggak salah. Kata istrinya, lah duitku karimak 1.500.000 ya. Utang tonggo. Utang 500 nanti diganti. Istrinya bilang, lah bayarnya pire sudah, nanti 2 jam saya kirim 3 juta. Saya transfer ke rekening Umi 3 juta. Ini saya masih di jalan, nanti sebentar lagi sudah sampai kantor. 1 jam, nggak sampai 1 jam nanti saya transfer insya Allah. 3 juta. Istri karena yakin dengan suami, ada beban mengeluarkan uang 2 juta, 1,5 juta. Ada beban. Dalam setelah dia keluarkan, dia nggak pegang sama sekali loh. Cuma suami menjanjikan akan transfer 3 juta. Dan istri sangat percaya dengan suami. Ketika mengeluarkan 1,5 juta itu beban, apa terasa nikmat, Bu? Nikmat apa beban? Ibu-ibu sudah pulang semua ya? Beban apa nikmat, Pak? Nikmat. Yang Anda pikir waktu mengeluarkan duit, menyerahkan duit, setelah itu Anda nggak pegang. Waktu menyerahkan duit itu yang ada di dalam benak itu apa? Yang kita keluarkan atau yang akan diterima? Itu keyakinan. Itu cara sederhana di dalam apa itu yakin. Jelas ini, Pak? Karena yakin dengan janji suami, mengeluarkan uang segini itu bukan beban, tapi sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena suami menjanjikan akan memberikan ganti yang lebih banyak. Maka setiap kali orang melakukan sesuatu yang didasari dengan keyakinan, dan keyakinan itu mengharap sesuatu yang diyakini, maka ada kenikmatan yang dirasakan. Bukan beban. Ada teman kita fakir kepada kita. Dia mengatakan, Mas, aku ini kepewepet. Aku minta tolong, bisa nggak minta bantuan sampai 100.000 untuk bayar SPP anak saya. Kalau jenengan ngelihat orang yang minta dan kita ngelihat uang kita kurang untuk diberikan, itu beban. Nggak enak rasanya ini. Tapi kalau kita ngelihat di balik pemberian itu ada pemberian dari Sang Maha Pemberi, maka memberi bukan lihat yang diberikan, tapi saat kita memberi, yang kita bayangkan apa? Seperti ibu-ibu tadi loh, waktu mengeluarkan uang 1.500.000, dia nggak ngelihat uang 1.500.000 tadi. Tapi ngelihat apanya, Bu? Ngelihat apa? Pada saat jenengan infak untuk istri, memberikan uang belanja untuk istri, memberikan belanja untuk anak-anak, yang kita lihat itu pemberian kita atau apa yang akan kita terima dari Allah? Nggak usah dijawab.
Itu yang membuat kula mbek sampean berat mengeluarkan. Karena kita ngelihat yang kita keluarkan. Tidak membayangkan apa yang akan diberikan kepada sang pemberi. Sampun jelas? Nah, sedikit terungkap oleh kita ada bermasalah akidah kita ini. Kita berdoa kepada zat yang kita nggak yakin kemampuannya. Kita minta tolong kepada Allah, kepada zat yang kita sendiri nggak percaya dengan kemampuannya. Pak, pertanyaan terakhir, sampai kapan kita punya keyakinan semacam ini? Mudah-mudahan sedikit kajian kita pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ada yang perlu direnovasi ini. Apa tadi? Iya, itu yang membuat kita ngapunten. Kadang-kadang ditimpa lelah. Lalu kita turuti lelah itu. Kita ditimpa capek. Kita pun terima capek itu. Kita turuti capek itu. Itu yang kemudian berkumpul menjadi sebuah kegelisahan dan penderitaan. Bergegas, semangat, motivasi itu akan hadir ketika yakin menjadi motorik dalam kehidupan. Akan kita kupas rahasia indah yang ada pada orang-orang soleh. Mengapa mereka tidak pernah lelah di dalam beribadah? Materi kita akan datang. Mengapa mereka tidak pernah lelah di dalam beribadah? Tidak pernah capek di dalam beraktivitas dan tidak pernah bosan di dalam berbuat kebaikan. Apa rahasianya? Bulan depan kita akan bahas bersama-sama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.